Makasih tuh. Makasih. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Lord, we want to make a room Yes. Yes. for you. Makasih Tuhan. Di hari Natal ini kami mau Tuhan berikan ruang untuk Tuhan bicara lebih bebas. I will make a room Ya Bapa. to do whatever you want. Ya Yesus. Kerjakan apa yang kau mau lakukan buat kami umat. Makasih Tuhan. Supaya memasuki tahun 2025 kami benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kau inginkan untuk kami lakukan, semua dapat kami kerjakan. Makasih Bapa. Terima kasih. Urapi hambamu dan urapi semua kami yang hadir hari ini. Supaya kami pulang, hidup kami tidak sama lagi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan kita siap diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Bila kita deklarasikan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat duduk. Saya mengucapkan selamat dari Natal dan nanti menjelang tahun baru. Saudara yang belum menerima offline khotbah, saudara bisa mengangkat tangan dan saudara bisa mencatat apa yang saya mau sampaikan. Dan ada baiknya sebelum saya khotbah, saudara yang saya menyapa saudara yang terpaksa harus di ruang Yerusalem, ruang TC karena memang tempatnya sudah tidak cukup. Para pengerja, terima kasih Kasia. Kalian berdiri selama 2 jam nemenin saya berdiri ya, tidak ada tempat. At least saya berdiri, saudara berdiri gitu ya. Dan saudara kasih salam kanan kiri, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Selamat Natal. Oke, good. Tema Natal kali tahun ini, tahun 2024 dengan tema Light of the World atau terang dunia. Siapakah terang dunia aslinya? Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Setelah Yesus memberi teladan menjadi terang di setiap kegelapan, Dia mendemonstrasikan gelapnya situasi orang terikat dengan setan apapun, di-deliver, dilepaskan, sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, lapar diberi makan, sakit dimanifestasikan, Tuhan disembuhkan. Lalu kemudian Yesus naik ke surga. Waktu Dia naik ke surga, mari baca apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14, 15 dan 16. Mari baca Matius pasal 5 ayat 14, 15 dan 16. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 14, 15, 16. Saya 14, Bapak Ibu 15, 16 rame-rame. Kamu adalah terang dunia. Tadinya Yesus terang dunia, sekarang setelah Dia naik ke surga, Dia taruh hidupnya, rohnya dalam hidup kita. Dan Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, 1, 2, 3. Melainkan di atas kaki Dia, sehingga menerangi semua orang. Ayat 16, sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan ingin pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia menjadi terang dunia, dan setelah dia naik ke surga, dia berkata, siapa menjadi terang dunia? Saya. Jawab dengan keras, saya. Jadi Tuhan pengen, dan Tuhan berkata, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi Tuhan tuh ingin supaya terang yang ada dalam hidup kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Keselamatan jangan hanya datang dalam hidup kita sendiri, tapi semua keluarga kita mesti diselamatkan. Amen. Ada seorang hamba Tuhan namanya Theodore Epps. Dia berkata, light reveal righteous and it's also reveal sin. Artinya kalau kita tuh menerima terang akan membuat jelas apakah kita hidup dalam kegelapan atau kita hidup di dalam terang. Nah, tetapi sayang, Alkitab menulis dalam Yohanes pasal 3, sekalipun Yesus adalah terang dunia, tapi sayang sekali manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, ketika Yesus naik ke surga, dia punya harapan yang sangat besar kepada saudara dan saya. Apa itu Pak harapan yang besar terhadap kita? Semua gereja, semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dia punya. Saudara yang berdiri kalau mau duduk di panggung, masih ada di panggung duduk sini. Boleh pengerjaan kalau di panggung kanan kiri, habis daripada di bawah nggak kelihatan. Sini boleh duduk kanan kiri. Bapak Ibu atau anak muda, silahkan boleh duduk kanan kiri kalau ada ya, silahkan. Jadi dia punya harapan besar. Harapannya apa? Dia berkata, kamu, kita semua nih, kita nih adalah terang dunia. Sebab Yesus sang terang itu ada di dalam hidup kita. Mari katakan bersama saya ini. Saya ini. Kurang keras, saya ini. Saya ini. Terang dunia. Terang dunia. Bukan terang gereja. Terang gereja. Kenapa bukan terang gereja? Yesus berkata kamu terang dunia karena dia punya ekspektasi terang yang kamu terima bukan hanya nyala ketika kebaktian, tapi nyala ketika kerja. Aminnya kurang antusias. Apakah sudah lapar? Saya mau saudara tetap antusias. Amin. Saya mau saudara tetap agresif. Amin. Tuhan Yesus mau supaya terang yang ada dalam hidupmu bukan menyala di dalam gereja, tapi dia juga menyala di tempat kerja. Amin. Di tempat kerja tetap jujur, tetap punya integritas, nggak seperti Andri kelihatannya keren. Dia mulai melayani Tuhan, dia pelayan, tapi begitu mengalami kesulitan sedikit saja sudah mau korupsi. Bagaimana mungkin kita bisa jadi saksi kalau kita, bagaimana mungkin jadi terang kalau hidup kita tidak menyatakan terang, tidak hidup di dalam firman. Mana mungkin kalau kita suka bohong dalam bisnis, dan mana mungkin kita bisa jadi saksi di luar. Oleh karena itu setiap jemaat harus hidup dengan integritas yang benar. Amin. Yang setuju katakan Amin. Saya kenal dia nih, seorang hamba Tuhan ya. Dia berkata begini, kita adalah terang dunia. Ini kata hamba Tuhan ini, bukan terang gereja. Dan ini keyakinan Tuhan Yesus. Dan saya mengungkapkan kepada saudara, kualitas terang yang saudara punya dan saya punya itu dapat mengubah kegelapan di luar gereja. Amin. Mari katakan bersama saya, terang yang ada padaku, Terang yang ada padaku dapat mengubah kegelapan yang ada di luar gereja. Saya tahu ada yang percaya, ada yang belum. Saya cerita sedikit. Waktu gereja ini berdiri, Tuhan kasih visi transform the communities, influence the cities, and give impact to the nation. Waktu saya khotbah selama 2,5 tahun gereja ini berdiri, mungkin saudara yang lama, saudara pasti akan dengar berulang-ulang betapa pentingnya terang saudara bersinar, bukan di dalam gereja, tapi harus di luar gereja.
Dan ada orang datang kepada saya bermacam-macam. Ada yang bilang, Pak, saya mau menangani anak-anak jalanan. Saya mau menyekolahkan mereka supaya mereka bisa tidak ada di jalan. Saya masih ingat saya pernah bawa 150 anak-anak jalanan di tempat ini. Pak Mul dan Ibu Indah. Lalu kemudian saya masih ingat saya nangis ya pada waktu cerita mereka. Dan kemudian Pak Mul dan Ibu Indah mulai merintis pelayanan OTA. Sekarang saudara sudah lebih dari 1.500 anak yang disekolahkan. Anak-anak jalanan semua disekolahkan. Dan hari ini terang itu nyata. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Ya. Ada yang datang kepada saya, Pak, saya pengen saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa WA. Kamu bisa apa? Saya tuh kasihan, Pak, kalau lihat orang-orang yang ada di jalan dan dia nggak punya tempat tinggal, dia seperti orang yang tunawisma, orang gila di jalan, tidak pernah tidur dan tidak pernah pulang karena nggak punya rumah. Saya tuh ingin membawa mereka pulang, Pak, dan saya pengen merawat. Saya mendengar itu hati saya tuh luluh. Lalu kemudian saya bilang, kamu kerjakan. Setelah lalu dia bawa sepeda motor, ojeknya di depan, lalu kemudian orang gilanya di situ dan dia di belakang. Saudara bisa bayangkan nggak gimana tuh rambutnya yang 10 tahun tidak pernah dicuci, lalu berkibar-kibar di depan. Waktu saya percaya itu rambutnya nempel di muka dia, saudara. Dan dia rawat satu persatu. Dan sekarang kalau saudara ada Pak Immanuel, ada Pak Simon, ada Ibu Esther, banyak sekali orang-orang yang punya panggilan. Makanya ada yang saya taruh di Cilegon, ada yang taruh Serang, ada yang taruh Kabupaten Tangerang, ada yang di Tangerang Selatan. Mereka bertanggung jawab dengan kota di mana mereka berada. Saudara sekarang lihat jalan, tidak ada lagi orang gila, karena orang gila telah diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tepuk tangan buat Yesus kita. Saya tanya saudara, kalau saudara ada orang gila dan dia lihat saudara ada terang yang bersinar, terus orang gila itu pengen mendekati saudara dan pengen merangkul saudara, dia butuh terang itu. Saya tanya, apa yang saudara lakukan? Kabur. Jangan ketawa aja dong, jawab dong. Kabur. Dia melihat terang yang ada padamu dan dia datang pengen merangkul saudara. Apa yang saudara lakukan? Kabur, Pak. Takut. Kabur lagi. Padahal telah tersangka. Terang yang ada padamu diperlukan oleh orang yang ada di dunia ini. Kaburnya kemana? Pulang ke rumah. Jadi gimana Pak caranya? Caranya ini. Setiap saudara punya karunia, punya talenta. Saudara seperti terang ini bercahaya, dinyalakan. Saudara punya karunia, saudara punya talenta, saudara punya segala sesuatu yang Tuhan beri, resources. Saudara punya potensi, saudara punya kepandaian yang Tuhan beri. Dia ingin supaya semua karunia talenta itu dipakai untuk menolong orang lain yang belum diselamatkan. Jadi bagaimana caranya supaya terang saya semakin besar, Pak? Dengan cara saudara menghidupi firman, maka terang yang ada pada saudara akan semakin besar. Nyalamu tuh semakin besar. Ada seorang hamba Tuhan namanya Peace Pilgrim. Dia berkata begini, within you is the light of the world. Di dalam dirimu ada terang dunia. It must be shared with the world. Jadi kalau kita punya potensi, punya karunia, itu terang yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, saudara mesti share. Keselamatan tidak hanya berhenti di dalam hidup saudara dan saya, tapi keselamatan harus sampai kepada orang-orang di luar sana. Kalau saudara selamatkan, minimal satu keluarga diselamatkan. Bukan hanya satu keluarga, tapi seluruh keluarga besar bisa diselamatkan. Sekarang saya mau menyampaikan dengan cepat. Ada 5 kekuatan
terang atau kekuatan cahaya, kalau saudara mau sadari. Nomor 1, ada 5 kemampuan dari terang yang ada pada kita. Nomor 1, terang itu dapat menerangi kegelapan yang ada di keluarga kita, di kota kita, bahkan bangsa kita. Tapi kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kalau orang yang benar memancarkan sinarnya, itu minimal dia akan memberkati Yehuda, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Ini bicara kota-kota. Jadi kalau saudara satu orang menggunakan karunia saudara, menggunakan potensi saudara, maka saudara minimal menjadi saksi minimal satu kota. Mari katakan bersama saya, kalau terang dalam hidup saya pakai menerangi, maka minimal berdampak satu kota. Nah, saya berdoa supaya saudara percaya, saudara mulai dalam hidup saudara, nanti saudara akan lihat satu kota akan bisa mendengar kesaksian apa yang saudara lakukan. Dulu saya tidak terlalu meyakini. Mungkin saudara sering dengar saya berkhotbah tentang ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik yang memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, terang yang ada padamu bukan hanya bisa menerangi kegelapan dan membuka rahasia-rahasia kegelapan, tetapi terang yang ada padamu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di kota kita. Ayat yang ke-14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa artinya? Artinya gini, masalah-masalah yang ada di kota ini, yang rasanya tinggi, atau orang-orang yang ada di kota ini, mungkin pejabat-pejabat di kota ini, Tuhan berkata, tidak akan tersembunyi. Artinya kalau saudara gunakan terang yang ada dalam hidup kita, digunakan betul-betul menerangi orang di sekitar saudara, one day semua pemimpin yang ada di kota ini akan mengerti bahwa ada terang di dalam gerejanya yang mengagikan yang besar atas kota kita. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Cahaya bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Rumah bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bukan hanya menerangi, tapi yang kedua, saudara, kalau terang itu difokuskan, maka terang yang ada pada kita itu bisa memotong barang-barang. Wah, saudara sekarang motong besi bisa pakai sinar. Saudara motong tumor, motong kanker dalam tubuh sekarang sudah tidak perlu lagi operasi besar. Dengan laser saja, kecil dipotong. Sekarang sudah bisa. Pakai laparoskopi, pakai laser sudah. Dulu ada tai lalat besar di sini. Orang dikasih air keras supaya lumer. Seminggu baru dipotong. Sekarang oleh dokter-dokter kecantikan cukup dibakar pakai laser, hilang. Pak, kalau begitu apa artinya? Artinya gini, terang yang ada pada saudara bukan hanya bisa menerangi kegelapan, tetapi terang itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Ketika kegelapan itu datang dalam hidup saudara. Saya cerita ya, satu hari saya dan istri saya lagi pulang selesai pelayanan. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah dan badannya besar, lalu kemudian matanya merah. Dia pakai 2 botol minuman keras. Lalu ketika dia melewati rumah saya,
dia berhenti dan kemudian dia minta dibukakan garasi. Saya berdoa supaya saudara, saya ini ngalami banyak peristiwa-peristiwa tentang terang. Tadi pagi saya cerita tentang pengalaman sales yang datang. Ini di rumah, kalau tadi di kantor. Waktu dia datang di rumah itu, lalu dia melihat, dia bilang gini, waktu dia obrak-obrak garasi itu, pembantu saya keluar, dan pembantu saya bilang, "Pak, cari siapa? Saya mau cari yang punya rumah." Pembantu saya nggak bukain pintu, malah lari ke dalam. Setelah ketika dia lari dalam, lalu kemudian dia teriak-teriak, "Pak, ada orang, saya takut bukain mukanya, matanya merah, badannya besar, Pak." Terus kemudian saya coba keluar. Ketika saya keluar ternyata itu tetangga rumah saya, kira-kira 4 rumah saya. Tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya jangan takut, Pak, saya bukan mabok, saya masih waras, Pak. Bukain, Pak, garasi, Pak." Saya buka garasi. "Bukain pintu, Pak." "Mau apa, Pak?" "Saya mau duduk di dalam ruang tamunya." Lalu saya buka pintunya. Saya masih ingat itu sofa satu-satunya di rumah. Dia duduk di situ. Lalu dia cerita, "Pak, tadi saya udah keliling di perumahan ini dan saya udah ngabisin 1 botol ini, Pak, dan 1 botol masih tangan kiri saya. Saya pengen dapat damai. Tapi ketika saya lihat rumah ini ada cahaya keluar." Perhatikan ya, rumahmu itu kelihatannya ya sederhana, tapi karena kamu punya terang. Terang itu buat orang yang punya masalah, menerangi hatinya, lalu dia rasa damai. Lalu dia bilang, "Pak, saya mau duduk, boleh gak? Aku di luar aja, di jalan aku rasakan terang. Kalau seandainya aku di dalam, aku pasti menikmati lebih lagi." Lalu dia duduk. Lalu kemudian saya bilang, "Pak, kenapa sih kamu kok sampai begitu?" Dia cerita, ternyata dia mau di malam itu dia mau diceraikan oleh istri. Ini memang tanda-tanda akhir zaman. Kalau dulu suami menceraikan istri, sekarang tuh suami-suami takut diceraikan sama istri. Makanya suami-suami baik-baiklah sama istri, saudara. Gak ada yang amin. Amen. Lalu dia duduk di situ, lalu kemudian saya bilang, "Pak, apakah Bapak pengen dapat damai?" Lalu kemudian dia manggil-manggil, "Pak, kalau pengen damai, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka rumahmu akan kayak gini, Pak." Dan dia tanya, "Apa serius? Serius?" Lalu saya tanya, "Mau nggak saya doakan?" Dia belum jawab. "Mau nggak saya berdoa?" "Mau, Pak." Lalu dia mulai berdoa. Saya ajak dia terima Yesus. Lalu saya petik gitar saya dan saya nyanyi lagu ini. Saya masih ingat. Ketika aku sama-sama berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Lalu saya lihat bapak ini, tangannya begini. Nanti saya kalau saya ditinju gawat, badannya besar. Ternyata dia petinju. Wah, dia berusaha. Lalu saya tanya, saya berhenti, "Pak, kenapa bapak tangannya begitu?" Lalu dia cerita, "Pak, saya ini seumur hidup dibilang bapak saya petinju, saya petinju. Sekalipun kamu dipukul berdarah, tidak boleh nangis, tidak boleh meneteskan air mata. Tapi waktu bapak nyanyi tadi, ini air mata sudah membeledos semua. Ini kayak bendungan yang sebentar lagi akan jebol nih, Pak. Makanya saya pertahankan gimana caranya sampai saya gegem ini supaya air mata gak jebol." "Oh baiklah, kalau begitu saya lanjutkan nyanyian saya. Kuat-kuatan mana yang lebih kuat menahan air mata." Lalu saya kemudian petik lagi. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu
Yesus Tuhan. Wah, saya pikir ternyata jebol ini. Wah, begitu nangis jebol, air matanya pun keluar, air itu molor panjang. Notosnya di sofa saya, sofa satu-satunya. Yesus, tolong Yesus. Saya nyanyi malah muntah-muntah. Makanya sofa saya itu ada gambar pulau Sumatera, pulau Kalimantan, semua pulau ada, karena setiap orang duduk di situ tanpa persiapan pelepasan muntah-muntah. Tapi sofa itu sudah saya jual karena banyak pulau-pulau Indonesia. Dia pulang, dia bilang gini, Pak, saya segar ya. Setelah saya terima Yesus, saya segar. Saudara tahu malam itu dia pulang, dan ketika pulang dia cerita kepada istrinya, saya tadi minum gini, dan kemudian saya mulai menikmati damai sejahtera. Saudara tahu, pagi-pagi istrinya datang. Dia bilang gini, Pak Wiryo, suami saya wafatkan. Kenapa hidup dia bisa berubah? Kenapa saya menceraikan? Karena kasar, pengen nempelengin saya terus. Saya bilang, kenapa dia kasar? Karena dia belum terima Yesus. Kamu kalau terima Yesus juga bisa sayang sama suami. Akhirnya dua-duanya, suami istri, menerima Yesus. Haleluya. Dan hidup selamat. Jadi, saya pengen keselamatan di hari Natal yang saudara punyai. Jangan berhenti pada dirimu, tapi harus menular keluar. Yang setuju katakan. Yang ketiga, sinar yang saudara punya, yang sinar terang yang saudara punya dari Tuhan, itu punya kemampuan untuk membuat sebuah perubahan dari kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas. Kenapa, Pak? Saya jelaskan. Saya mau buat analogi yang mudah. Kalau saudara punya beras dan air, saudara campur, saudara biarkan, dia tetap akan beras dan ada air yang terpisah. Tapi kalau beras dan air kemudian saudara kasih sinar atau api atau cahaya yang panas, apa yang terjadi? Beras dan air berubah jadi Nasi. Kalau saya panaskan terus, lama-lama jadi bubur. Saya tanya saudara, nasi dan bubur masih bisa nggak dipindah atau dipisahkan antara beras dan air? Tidak. Nggak bisa. Dengarkan ini. Kalau saudara dan saya itu bertemu dengan sang sinar itu, sang terang itu, Yesus, hidupmu pasti, katakan bersama saya, Pasti. kurang keras, pasti mengalami perubahan yang permanen. Mari bilang sama saya, kalau saya bertemu Yesus, hidup saya pasti, kurang keras, kurang kencang, pasti mengalami perubahan. Pasti. Jadi esensi Natal bukan berapa kali, berapa tahun saudara merayakan Natal, tapi seberapa saudara izinkan Tuhan untuk masuk di hatimu dan membiarkan dia mengubah hidup saudara. Kalau Tuhan kau izinkan mengubah hidup saudara, esensi Natal berguna dalam hidup saudara. Amen. Jadi esensi kekristenan itu kalau saudara berubah. Katakan bersama saya 1, 2, 3. Berubah yang pelit jadi murah hati. Jadi murah hati. Yang suka bohong jujur. Perubahannya nyata tuh. Kayak Adri tadi, yang suka korupsi bertobat. Keterusan. Yang suka korupsi berubah, tidak lagi korupsi. Amin apa amin? Amen. Yang selingkuh Bertobat. Keterusan. Yang selingkuh berubah, sayang sama Istri. Emang selingkuh laki-laki stok? Yang suka selingkuh pria atau wanita? Yang suka selingkuh pria atau wanita? Saya tanya bapak-bapak, yang suka selingkuh laki atau perempuan?
Saya tanya wanita-wanita, siapa yang banyak selingkuh, pria atau wanita? Siapapun dia, mau pria mau wanita, kalau saudara ketemu sang terang, ini garansinya, terang akan mengubah saudara. Dan perubahanmu itu permanen. Saya berdoa, sekali saudara masuk di gereja ini, mendengar kebenaran hari ini, terang yang ada pada Yesus, terang-terangi hidup saudara akan mengalami perubahan yang permanen. Yang percaya katakan amin. Padahal dalam Alkitab orang yang begitu ketemu berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan permanen banyak sekali. Paulus dulu suka menghajar orang Kristen, dia membunuh orang Kristen, benci dengan kekristenan. Ketemu Yesus di Damsyik, berubah hidup. Ada banyak orang. Sayang sekali kalau saudara datang ke WTC, World Transformation Church. Esensi dari kebaktian, esensi dari Natal itu kalau saudara mengalami transformasi. Kalau saudara WTC tapi tidak mengalami tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan, maka saudara bukan pergi ke WTC tapi pergi ke... Coba tanya kanan kiri, kamu pergi ke WTC atau ke WC gitu, coba tanya baik-baik. Tanya baik-baik. Jadi esensi kekristenan itu adalah, kalau Pak Engel kesini, Pak Engel. Susah Pak Engel, bisa. Saudara, lukisan orang Kristen itu seperti baterai ini. Baterai ini berfungsi kalau suasananya gelap. Sekarang anggaplah ini gelap ya. Coba Pak Engel. Sekarang Pak Engel pegang merah, ini dua-duanya baru dibeli. Grace. Percaya. Grace itu artinya apa? Baru. Baru. Sekarang Pak Engel nyalain. Nyala apa enggak? Nyala enggak? Kalau ini? Nyala, sebab yang pegang pendeta. Pak Engel, coba nyalain yang benar, coba. Tuh, nyala. Kenapa Pak Engel nggak nyala? Padahal Pak Engel pendeta. Kita lihat ya, kamu pegang. Kenapa banyak baterai atau orang Kristen yang harusnya bisa jadi terang, kok nggak bisa jadi terang? Lihat ya, harusnya dalamnya isinya baterai, tapi ternyata sudah. Saya tahu. Astagfirullah. Dalamnya ternyata astagfirullahaladzim. Kotoran-kotoran. Ada besi-besi. Ada karet. Bagaimana bisa hidup? Ini lukisan dari orang Kristen yang terus menyimpan dosa terus-menerus, sekalipun datang kebaktian, tapi dosanya dia simpen rapat. Tidak diizinkan terang itu masuk, dia tidak membuat ruang buat Tuhan. Dia masih dendam, sakit hati disimpan. Dendam sama mertua, dendam sama ponakan. Astaga, ini yang bikin kanker. Ini yang bikin orang susah. Sakit hati, dendam, selingkuh masih disimpan. Orang yang hidupnya seperti ini, walaupun pergi ke gereja, masuk ke gereja bolak-balik, tidak akan pernah bersinar karena Tuhan nggak bisa dibikin kamuflase. Tuhan itu nggak tertarik dengan casing saudara. Dia tertarik dengan daleman hati saudara. Yes. Dia tidak tertarik dengan penampilan pakaianmu yang hebat, tapi dia tertarik dengan hati yang baru. Dia ingin supaya hatimu diperbarui di hari Natal, supaya kau bisa bersinar dan menjadi terang bagi banyak orang. Yang nanti katakan amin. Terima kasih Pak Eko. Saudara, saya mau putarkan satu video. Ketika anak-anak jemaat mulai berubah, hidupnya berubah, dia mulai diberkati, dia mulai bersinar, dia bisa mulai bersinar dan mulai menjadi saksi bagi banyak orang. Dan sekarang mulai dia bukan hanya hidup diberkati untuk dirinya, dan dia mulai memberkati. Biasanya kita memberikan pengobatan, pakaian. Tapi kali ini saya arahkan mereka.
kamu belajar untuk mengubah komunitas. Kita lihat video yang satu ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Untuk kesekian kalinya, tim pendoa GBI WTC kembali mengadakan bakti sosial di Desa Sukamulya pada 16 November 2024. Kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan wujud kasih dan kepedulian nyata kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, tim pendoa membagikan 4.000 pakaian layak pakai dan memberikan layanan pengobatan gratis kepada warga desa yang membutuhkan. Namun, bakti sosial kali ini memiliki misi yang lebih besar dan berdampak jangka panjang. Bersama HUB, tim pendoa GBI WTC memberikan bantuan berupa 20 kolam ikan nila beserta perlengkapan pendukung seperti pipa, pompa, sistem aerasi, 12.000 benih ikan, dan pakan hingga masa panen.